Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Kami akan mempresentasikan proses desain UI aplikasi Venue Game Reservation atau VGR. Nah, VGR ini merupakan aplikasi yang membangun pengguna untuk melakukan reservasi tempat hiburan seperti biliar dan video game secara online. Nah, pada step 1 ini kami melakukan Know Your User dengan menyebarkan kuesioner sebanyak 60 kepada mahasiswa Telkom University. Hasilnya menunjukkan bahwa masalah utama dari pengguna itu sendiri adalah ketidakpastian ketersediaan slot, proses booking yang masih manual, dan juga informasi venue yang masih kurang jelas. Selain itu, banyak pengguna masih menggunakan metode walk-in atau chat admin yang sering menyebabkan tempat sudah penuh saat mereka tiba. Oleh karena itu, pengguna membutuhkan sistem yang dapat memberikan informasi secara real-time dan mempermudah proses reservasi. Selanjutnya, pada step 2 dan juga step 3, kami merancang solusi berupa proses bisnis, use case, dan juga konseptual model. Terdapat 3 aktor utama yaitu customer, owner venue, dan juga admin atau staff dari VJR itu sendiri. Alur utama customer dimulai dari login, kemudian mencari tempat, melihat detail, memilih jadwal, hingga melakukan pembayaran dan mendapatkan tiket QR. Dengan perancangan ini, kami memastikan solusi yang dibuat sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selanjutnya, pada step 4 dan 5, fokus kami itu pada perancangan struktur menu, navigasi, dan tampilan dari UI. Kami di sini menyederhanakan navigasi supaya lebih mudah dipahami oleh pengguna. Selanjutnya, sistem itu dibagi berdasarkan 3 peran. Yang pertama itu ada pelanggan, pemilik tempat atau owner, dan juga admin atau staff. Setiap pengguna itu hanya bisa melihat fitur yang relevan. Untuk pelanggan, kami itu menggunakan button navigation dengan menu itu beranda, pesan, dan akun, karena pola ini sudah familiar ya buat bagi pengguna mobile. Navigasi juga dibuat linear supaya pengguna itu dapat mengikuti alur reservasi secara bertahap, sehingga tidak menyebabkan kebingungan. Habis selain itu, kami juga menentukan tipe window seperti primary window untuk halaman utama dan confirmation window untuk halaman reservasi berhasil, yang menyebabkan mockup UI yang lebih sederhana, terstruktur, dan mudah digunakan. Baik, untuk step selanjutnya, pada step 7 dan step 6, kami akan berfokus pada interaksi antar pengguna dengan sistem serta pemilihan komponen user interface atau UI. Kami akan menggunakan pendekatan mobile first karena sepertinya mayoritas pengguna akan mengakses aplikasi melalui smartphone atau HP. Untuk input, kami menggunakan layar sentuh, keyboard virtual, gesture tap and scroll, serta kamera untuk scan QR dan check-in. Kemudian hal ini bertujuan untuk pengguna dapat berinteraksi dengan cepat dan efisien terhadap sistem kami dan dapat dengan mudah melakukan pemesanan terhadap reserve yang akan dipesan. Misalnya saat memilih jadwal, pengguna cukup menekan tombol slot waktu yang tersedia tanpa perlu mengetik, maka langsung akan muncul beberapa slot waktu dan jadwal yang tersedia. Untuk outputnya, kami menggunakan QR Code sebagai bukti reservasi, status chip untuk menunjukkan kondisi sistem, serta warna aktif untuk memperjelas pilihan pengguna. Selain itu juga kami akan menggunakan komponen seperti search bar, filter, dan card agar informasi lebih terstruktur dan dapat dipahami lebih mudah oleh user. Dengan desain ini, interaksi lebih menjadi intuitif dan meminimalkan kesalahan dari segi usernya. Selanjutnya. Oke, selanjutnya untuk step terakhir ya. Nah, di sini tuh kita akan memperbaiki agar UI itu jadi konsisten gitu. Jadi itu kita menggunakan bahasa Indonesia. Nah, yang istilah sebelumnya itu jadi customer, jadi pelanggan, owner venue, jadi pemilik tempat dan lain-lain. Terus juga tapi kita tetap mempertahankan beberapa istilah yang mungkin ini kita itu familiar karena seperti Google,
WhatsApp, QRIS, Wi-Fi itu kita tetap menggunakan bahasa itu. Nah, untuk feedback and grades-nya kita itu ada di misalnya kalau kita pilih jadwal. Nah, itu tuh jadwal itu ada status tersedia, dipilih atau penuh. Pemesanan misalnya kalau pesanan itu berhasil akan mau feedback, mengasih feedback itu transaksi aman dan resipsi dan lain-lain. Begitu. Kalau yang di step terakhir. Jadi kita itu hanya mengubah-ubah sedikit apa yang perlu diubah. Selanjutnya kita lanjut ke prototype. Nah, di sini itu kita mulai dari pelanggan dulu. Nah, jadi itu ada sebuah pelanggan yang misalnya kalau dia itu mau reservasi entah itu biliar, entah itu apa namanya video games. Nah, dan itu pelanggan ini akan membuka aplikasi dan juga dia tuh memasukkan email, password, atau enggak langsung aja masuk dengan Google. Selanjutnya, setelah masuk, dia tuh aplikasi akan menampilkan sebuah menu, sebuah beranda yang di sini itu misalnya ada pilihan biliar atau video games, dan itu ada beberapa rekomendasinya. Nah, misalnya kalau klik biliar atau video games, selanjutnya bisa di next. Nah, sini tuh ada beberapa detail, misalnya kalau biliar nanti tampilan itu ada biliar. Nah, misalnya kalau video games bisa next. Nah, itu tuh nanti ada kayak press and play atau apapun itu. Jadi itu video games itu yang isinya itu kayak Nintendo, PS, terus apa namanya VR. Nah, itu juga ada kayak misalnya fitur lokasi, harga, misalnya kalau harganya bisa dari terkecil ke terbesar, dan ratingnya. Nah, bisa next. Setelah itu, misalnya kalau kita sudah mencari apa ini yang cocok lokasi, misalnya kita klik press and play. Nah, misalnya kalau ini itu tuh detail dari tempatnya, detail yang tempat yang kita mau kunjungi. Nah, sini tuh detailnya ada WhatsApp, ada Gmap juga, nanti biar tahu lokasinya ada di mana, terus juga fasilitasnya, dasar harga, dan aturan dari venue-nya sendiri. Nah, habis itu kalau pelanggannya itu mau reservasi, kita langsung aja klik cek ketersediaan, next. Nah, di sini tuh di cek ketersediaan ini pelanggan tuh bisa pilih jadwal mau tanggal berapa, terus di ruang mana, dan pilih jam berapa. Nah, itu tuh ada yang warna pink-pink hampir tidak terlihat karena itu tuh penuh. Terus misalnya kalau yang biru itu yang kita pilih, dan hijau-hijau itu yang masih kosong gitu, yang tersedia. Bisa lanjut booking. Nah, lanjut booking ini tuh kita biar tahu kan tadi kan cuma 1 jam doang kan. Nah, ini tuh rincian harganya, terus detail 1 jam, tanggal, dan lain-lain, dan itu ada juga memilih metode pembayaran. Bisa bayar sekarang, next. Nah, setelah melakukan pembayaran, nah itu tuh ada feedback. Nah, itu feedback itu reservasi berhasil dengan ada scan barcode-nya, terus ada detail-detail pemesanan. Boleh. Next. Nah, ini tuh ada di riwayat pesanan. Jadi itu kita bisa melihat pesanan apa namanya reservasi yang telah kita lakukan. Bisa next lagi. Nah, di sini tuh kita mulai masuk ke dashboard pilih owner atau pemilik tempat. Nah, setelah pertama itu login. Nah, ini tuh tadi kan pertama itu ada pelanggan dan pelanggan owner. Nah, situ tuh owner tinggal masukkan Google akun. Nah, habis itu nanti langsung ke dashboard pemilik tempat. Nah, sini tuh ada detail-detailnya. Next. Ini juga bisa mengatur jadwal dari venue-venue-nya. Ini ada pilih tanggal, pilih ruangan, atau slot, bisa penuh, bisa kosong, bisa lagi diperbaikin. Next.
Nah, reservasi masuk di sini tuh kayak dari pelanggan-pelanggan lain yang masuk ke owner gitu. Misalnya dari Satsa memesan, melakukan reservasi ini tanggal sekian, dan KS juga seperti itu. Jadi itu data-datanya masuk ke owner. Lanjut next. Nah, di sini itu untuk dashboard dari yang pengelola sistemnya gitu, pengelola aplikasinya atau admin atau staff dari VGR-nya. Di sini cuma kita itu ada validasi check-in dan pemantauan reservasi. Jika ada yang kesusahan atau ada yang itu, jadi kita tuh bisa mantau agar aplikasi itu berjalan dengan lancar. Bisa next. Nah, sini itu di pemantauan reservasi. Jadi itu kita tuh bisa tahu semua dari owner-ownernya itu. Bisa next. Dan terakhir ini validasi check-in. Jadi itu kita tuh bisa memvalidasi barcode yang apakah ini tuh sesuai dari apa yang namanya ya, kayak owner yang sudah memakai aplikasi kita gitu. Dan reservasinya. Dan seperti itu aja di Lipototab kami. Secara keseluruhan melalui proses desain UI dari step yang pertama hingga step yang terakhir yaitu step ke-9, kami telah mengembangkan aplikasi Venue Game Reservation ini secara bertahap dengan berfokus pada kebutuhan pengguna, kemudahan interaksi, dan juga kejelasan informasi. Setiap tahap yang dilakukan mulai dari analisis user, perancangan alur sistem, pembuatan mockup, sampai dengan perbaikan mikrokopi dan juga feedback, semuanya itu saling terhubung dan untuk menghasilkan desain yang lebih efektif dan juga user friendly. Nah, dengan adanya aplikasi ini, kami mengharapkan pengguna dapat melakukan reservasi tempat hiburan dengan lebih mudah, lebih cepat, dan juga lebih terstruktur tanpa mengalami kendala seperti ketidakpastian slot ataupun proses booking yang juga lebih rumit. Terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.